Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahil nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, para penghuni dan audiens Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini dalam acara Jumat Berkah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita sampaikan, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dalam majelis yang mulia ini, diberikan nikmat sehat, afiat, Islam, nikmat iman, nikmat Islam, majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri selaku MC. Saya Ahmad Taurozi, mahasiswa PKU angkatan 16. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan tausiah Jumat Berkah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani. Beliau adalah Ketua Departemen Dakwah Pengurus Pusat DMI, kemudian juga beliau Ketua LPPD Khairul Ummah Jakarta, dan beliau juga aktif sebagai penulis 51 judul buku. Kemudian juga beliau aktif mengajar di Koordinasi Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta, dan juga beliau aktif mengajar di PKU Pendidikan Kader Ulama MUI Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah tausiah yang akan beliau sampaikan yaitu bertema 5 prinsip beramal. Saya selaku MC izin menyampaikan ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian 2 penyampaian materi kajian Jumat Berkah, kemudian yang selanjutnya yaitu tanya jawab, kemudian acara selanjutnya itu doa, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita memulai majelis yang hari ini, kita sama-sama panjatkan pagi hari ini Allah catatkan sebagai amal kebaikan diri kita karena kita telah berkumpul dalam majelis yang mulia ini, dan juga apabila dari kita, dari saudara-saudara kita ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah sehatkan, sempurnakan kesehatannya dengan segera. Allah angkat penyakitnya, dan Allah jaga diri kita yang alhamdulillah dalam keadaan saat ini senantiasa dalam taat padanya. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak memperpanjang kalam, langsung saja kita dengarkan sama-sama materi kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa berjumpa melalui Zoom meeting
dalam kajian keislaman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerusnya. Semua kita tentu paham bahwa ada saat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kematian. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal yang soleh. Kalau beramal soleh, jangan mensekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun juga. Dengan begitu, maka kebahagiaan akan kita peroleh manakala perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita membawa bekal yang cukup. Bekal itu adalah amal yang soleh. Karenanya amal soleh menjadi pembuktian dari keimanan. Sehingga iman dengan amal soleh itu seperti dua sisi mata uang. Iman harus kita buktikan dengan amal soleh didasari oleh keimanan. Sama dengan uang. Uang itu ada gambar depan, ada gambar belakang. Nah, mau nggak dikasih uang 100.000 rupiah, warnanya merah, tapi gambarnya cuma Soekarno-Hatta. Gedung MPR-nya nggak ada. Nah, kita tentu tidak mau karena tidak laku, nggak bisa digunakan sebagai alat tukar. Nah, oleh karenanya setiap kita berusaha dalam hidup ini untuk beramal soleh. Nah, amal soleh itu ada prinsip-prinsipnya. Saya menyebutkan atau merumuskan prinsip amal soleh itu ada 5. Sehingga ini harus mendapat perhatian kita semua dalam konteks kita beramal yang soleh. Yang pertama, beramal soleh itu adalah dengan prinsip ikhlas, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu artinya bersih. Kita lakukan segala sesuatu bersih karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain-lain. Lakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena tidak enak sama orang lain. Sebenarnya kita tidak mau melakukannya, tapi karena kita nggak enak sama tetangga, nggak enak sama teman, nggak enak sama saudara. Akhirnya apa? Kita lakukan. Kita lakukan bukan karena Allah, tapi karena nggak enak sama orang lain. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, kalau kita sudah ikhlas karena Allah, maka apa-apa yang berat untuk dilakukan itu akan terasa menjadi ringan. Tetapi kalau kita tidak ikhlas, jangankan yang berat, yang ringan juga jadi berat. Nah, di situ pentingnya orang yang ikhlas agar kita lakukan dengan perasaan yang ringan. Yang kedua, prinsip dalam beramal soleh, lakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lakukan sesuatu dengan cara yang benar. Kalau kita melakukan sesuatu tidak dengan cara yang benar, maka tidak ada nilai amal solehnya. Bahkan yang ada kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saya ini ingin sedekah. Cuma saya tidak punya uang, mau sedekah. Biar supaya saya punya uang, saya mau nyolong dulu. Saya mau korupsi dulu. Nah, sesudah korupsi, sesudah nyolong, sesudah mencuri, itu uangnya saya sedekahkan. Nah, ini murka Allah yang kita dapat. Nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbuat baik, beramal soleh, itu tidak menghalalkan segala cara. Jadi lakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Sholat, puasa, ibadah haji, dan seterusnya, itu pun harus kita lakukan dengan cara yang benar. Nah, kalau tidak benar, nanti tidak ada nilai ibadahnya itu. Misalnya, sholat tanpa berwudu, ya tidak ada nilai di hadapan Allah. Orang yang sholatnya tidak berwudu. Atau orang sholat tapi tidak menutup aurat. Sholatnya tidak menutup aurat. Tidak ada nilainya itu. Saya sering mendapati di masjid, itu misalnya ada orang datang ke masjid, melaksanakan sholat, pakai celana blue jean, tetapi robek pada bagian paha, robek pada bagian lutut. Saya bilang ini tidak sah. Harus diulang sholatnya. Itu kalau dalam konteks fikihnya. Nah, ini ada terjadi. Masa sih orang sudah dewasa masih tidak ngerti bahwa sholat itu harus menutup aurat dan celana robek itu tidak menutup aurat. Sekarang kan malah jadi budaya, jadi kebiasaan orang pakai celana robek. Jadi kalau sedekah mesti dengan rizki yang halal, mau sholat dengan cara yang benar. Jadi amal soleh itu lakukan dengan cara yang benar. Kita punya kewajiban menafkahi keluarga. Nah, misalnya seorang suami, seorang bapak wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi anaknya. Untuk itu maka dia mencari makan, mencari harta, mencari rizki. Nah, itu harus dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Sehingga nanti nilainya amal yang soleh. Jadi amal soleh itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, apa saja segala kebaikan, itu akan bernilai amal soleh. Kalau niatnya ikhlas tadi, caranya ini benar. Karenanya orang jangan sampai menghalalkan segala cara. Apalagi sampai mencari legalitas hukum untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Biar supaya halal, Allah ingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim, dibawa ke pengadilan. Biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa itu bukan punya kamu. Karena itu Sayyid Qutb di dalam tafsirnya di Zilalil Quran itu menyatakan keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Karena hakim itu patokannya administrasi.
Jadi meskipun kita dianggap menang oleh pengadilan, tapi kalau aslinya kita tidak berhak, ya tetap saja itu tidak halal. Nah, ini yang kedua, caranya yang benar. Yang ketiga, tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya mencari ridha Allah. Jadi beramal soleh itu dalam rangka mendapatkan ridha Allah, bukan ridha manusia, bukan ingin dilihat orang. Orang munafik biasanya berbuat baik, ingin dilihat orang. Nah, misalnya dia kan males ke masjid. Jangankan ke masjid sholat berjamaah, sholat saja tidak. Nah, tapi dia harus sholat. Kenapa? Biar supaya dilihat oleh Nabi, dilihat oleh kaum muslimin, bahwa seolah-olah dia ini seorang mukmin, seorang muslim. Maka dia pergi sholat. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kalau Nabi nggak tahu, maka Allah kasih tahu Nabi. Diturunkan surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik bermaksud menipu Allah. Kalau menipu Allah berarti menipu orang beriman, menipu Rasul. Tapi apa kata Allah? Padahal Allah yang menipu mereka. Rahasianya. Apabila kamu berdiri untuk sholat, apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan perasaan yang malas. Dan dia tidak menyebut nama Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Nah, itu begitu. Jadi, tujuannya untuk cari ridha Allah. Karenanya hati-hati juga kita ini. Hati-hati bagaimana? Kita ini kan sekarang media sosial. Untuk sesuatu yang sangat pribadi, tidak usahlah kita menceritakannya pada orang lain. Sesuatu yang sifatnya pribadi. Misalnya kita melaksanakan sholat tahajud, lalu kita menulis di status Facebook, indahnya malam ini dilewati dengan tahajud. Nah, apalagi kalau waktu mau sholat dia selfie. Nah, baik, jadi tujuannya untuk cari ridha Allah. Yang ketiga, amal soleh itu prinsipnya jangan merasa sudah banyak. Meskipun kata orang amal soleh kita banyak, perbuatan baik kita banyak, kitanya tidak boleh merasa banyak. Perasaan kita masih sedikit. Sehingga kita akan terus memperbanyaknya. Dan dalam konteks beragama, dalam konteks berislam, itu ada istilah yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu ingin yang lebih baik, ingin yang lebih banyak. Nah, begitu. Lihatlah orang yang amal solehnya lebih banyak. Contoh, dulu ada sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bawa uang yang banyak. Dia temui Nabi ke rumahnya. Ya Rasul, saya mau infak, saya mau sedekah, tolong ini diterima. Maka Rasul menerima. Kemudian Rasul buka bungkusannya. Sesudah dibuka bungkusannya, Rasulullah melihat, wah ternyata berisi uang yang banyak. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Oh, untuk kami ada segitu lagi ya Rasul. Rupanya dia berinfak setengah dari harta yang dimilikinya.
Oh iya, baik. Selesai. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Umar belum pulang. Umar masih ada di situ. Abu Bakar bilang apa? Ya Rasul, saya mau sedekah. Saya mau berinfak. Ini diterima oleh Nabi. Ternyata dihitung. Ternyata lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jauh lebih banyak dari apa yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ini banyak wahai Abu Bakar, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Untuk kami janji Allah dan Rasul. Wah, itu luar biasa. Rupanya Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua uangnya untuk diinfakkan di jalan Allah. Mendengar hal itu, melihat hal itu, Umar bin Khattab menangis. Apa dia bilang? Hai Abu Bakar, kebaikan tidak ada yang mengalahkan engkau. Nah, kenapa? Karena dia merasa sudah banyak. Umar bin Khattab merasa sudah banyak berinfak dengan setengah hartanya. Tapi ternyata ada yang lebih banyak lagi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak ada orang yang mengalahkan Abu Bakar dalam urusan kebaikan. Jadi ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ilmu jangan merasa sudah banyak. Meskipun orang punya gelar kesarjanaan di depan namanya, di belakang namanya, tapi tetap saja ilmu itu sedikit. Sehingga orang jangan sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, itu begitu. Jadi, beramal soleh itu jangan merasa sudah banyak, tapi terus saja diperbanyak. Dulu, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Ini masih terkait dengan Abu Bakar lagi. Nih. Dulu Rasulullah kumpulkan para sahabat. Para sahabat nggak tahu untuk maksud apa Rasul mengumpulkan mereka. Nah, ternyata ketika sudah kumpul, Rasulullah mengatakan kita ini mau berperang. Waktu itu mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu lokasinya jauh melawan tentara Romawi. Lokasinya jauh. Sehingga memerlukan perbekalan, memerlukan kendaraan, yaitu unta atau kuda. Nggak bisa pergi ke medan perang Tabuk ini dengan jalan kaki. Kenapa? Dengan kuda, dengan unta, itu waktu tempuhnya paling cepat 20 hari perjalanan. Nah, itu. Maka Rasulullah kumpulkan para sahabat. Kita ini butuh dana untuk perang Tabuk. Sahabat-sahabat yang bawa uang menyerahkan uangnya. Tapi tidak semua sahabat bawa uang. Ya Rasul, saya nggak bawa uang, saya mau ngasih sekian. Mau ngasih sekian, mau ngasih sekian, mau ngasih sekian. Oh, jadi mereka mengatakan begitu. Lalu ada yang bilang saya mau ngasih 1/4 dari harta yang saya punya. Ada lagi yang bilang saya mau ngasih setengah. Ada yang bilang mau ngasih 3/4 dan seterusnya. Bahkan Abdurrahman bin Auf menyerahkan uang 40.000 dinar, 40.000 uang emas, 40.000 uang perak, 500 ekor kuda, 1.500 ekor unta. Wah, itu luar biasa, banyak. Semua ngasih, semua ngomong, tapi ada sahabat ngasih enggak, ngomong belum. Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, semua sudah ngasih, yang belum ngasih ngomong. Engkau ngasih enggak, ngomong belum. Abu Bakar mau ngasih, cuma nggak mau ngomong. Karena ditanya, dia jawab, saya mau kasih semua uang yang saya punya. Kalau semua, untuk kamu sama keluarga apa? Untuk kami Allah dan Rasulnya. Wah, itu luar biasa. Jadi, ini namanya saling berlomba dalam kebaikan, sehingga
mau yang paling banyak. Jadi perbanyak aja terus. Maka kita jangan terkecoh dengan pujian-pujian orang, di mana orang mengatakan, wah ini teman kita banyak amal solehnya, ini terus begitu, jangan. Biar aja orang ngomong apa. Yang terakhir, nanti kita tanya jawab ya. Yang terakhir, yang kelima, prinsip beramal soleh itu jangan suka ditunda-tunda. Beramal soleh jangan suka ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita punya kesempatan yang sangat terbatas. Punya waktu yang sangat singkat. Nah, jadi lakukan sesegera mungkin. Mau taubat, jangan ditunda. Wah, taubat nanti saja kalau sudah tua. Memang siapapun yang taubat pasti dicintai Allah. Tapi kalau yang taubat anak muda itu lebih dicintai oleh Allah. Ma min syai'in ahabbu ilallah minasyababi taib. Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang taubat. Jadi kalau orang tua taubat itu tidak istimewa. Biasa-biasa saja. Kenapa? Emang udah seharusnya begitu. Udah kudunya begitu. Yang istimewa itu anak muda yang taubat. Kenapa? Karena banyak anak muda berdosa mau taubat nunggu tua. Nah, lebih parah kalau udah tua masih merasa muda. Ditunda lagi itu taubat. Nah, kenapa kita jangan tunda-tunda? Harus kita lakukan sesegera mungkin. Karena kalau tidak segera itu bahaya. Menunda amal itu berbahaya. Apa bahayanya? Ada 3. Ada 3 bahaya kalau kita menunda amal. Yang pertama, kita bisa kehilangan motivasi. Kekurangan, bahkan kehilangan motivasi. Semangat, kalau kita lakukan di awal itu kan masih semangat. Misalnya sholat berjamaah di awal waktu, itu kan semangat. Masih banyak ampas di bawah. Tapi kalau sholat kita lakukan, misalnya sholat zuhur, udah jam 1, males itu. Udah jam 2 belum sholat zuhur, males. Ntar aja lah tanggung, akhirnya sholat jam 3. Baru selesai, Assalamualaikum, udah azan asar. Jadi, lakukan sesegera mungkin, karena kalau ditunda itu bisa mengurangi atau malah menghilangkan motivasi. Yang kedua, kehilangan keutamaan. Setiap amal itu kan ada keutamaannya. Kalau kita tunda, itu nanti bisa kekurangan atau kehilangan keutamaan. Contohnya begini, ada orang mau sholat Jumat, tapi datangnya suka ditunda-tunda. Mau sholat Jumat ditunda-tunda. Saya ini setiap Jumat berkhutbah. Seumur-umur saya jadi khotib itu tidak pernah ada masjid yang ketika saya naik mimbar, jamaahnya sudah duduk 100%. Itu nggak pernah. Ada aja yang ketinggalan. Sampai khutbah 5 menit ada yang baru nyampe. Khutbah 10 menit ada yang baru masuk. Khutbah 15 menit udah tinggal baca doa, ada yang baru tiba. Nah, ini yang begini kehilangan nih keutamaannya. Sebab kalau dia datang lebih awal, misalnya jam 11, itu seperti orang berkurban dengan unta. Kurban unta itu bisa 10 orang. Kalau datang setengah 12, 11.15 seperti kurban dengan sapi. Setengah 12 seperti kambing. 11.45 seperti ayam. 5 menit lagi khotib mau naik mimbar dia baru datang, itu seperti berkurban dengan telur. Nah, tapi kalau khotib sudah naik mimbar, khutbah dimulai, itu dia sudah kehilangan. Kenapa? Malaikat sudah tutup buku.
Jadi khotib naik mimbar, malaikat tutup buku. Siapa yang datang sesudah itu udah nggak dicatat lagi oleh malaikat. Itu bahaya kalau kita tunda amal, kehilangan keutamaan. Nah, yang ketiga, bahaya yang paling berat, bahaya yang paling bahaya itu adalah kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Mau taubat ditunda, mau sedekah ditunda. Akhirnya apa? Keburu mati. Nah, misalnya begitu. Ada yang keburu mati. Mati itu kan nggak diduga-duga. Ada kawan kita, guru kita, pemimpin kita, ulama kita, ustadz kita, itu meninggal dunia. Nah, nggak diduga-duga, kehilangan momentum. Bisa kita yang kehilangan momentum, bisa dia yang kehilangan momentum yang meninggal. Misalnya begini, ada saudara ingin kita kunjungi. Nah, udah lama nggak berkunjung, ingin berkunjung ke rumahnya. Akhirnya, tapi ditunda-tunda, ditunda. Akhirnya kita nggak sempat. Mungkin karena sakit dan sebab-sebab lain. Atau kitanya sempat mau datang, ternyata dapat kabar dia meninggal dunia. Mestinya kita berkunjung di saat hidup, akhirnya kita mendatanginya di saat dia sudah mati. Nah, itu begitu. Jadi banyak orang yang kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Maka kita jangan sampai kehilangan kesempatan. Sisa hidup kita. Nah, hidup kita ini kalau dibilang sisa itu berarti tinggal sedikit. Ya, kalau usia kita sekarang sudah 40, itu kan perkiraannya sekitar 20 tahun lagi. Nah, 25 tahun lagi. Itu berarti tinggal sedikit. Apalagi di atas itu usianya. Jadi perkiraannya kita ini hidup tinggal sisa. Kalau hidup tinggal sisa, itu ibarat orang main sepak bola. Main sepak bola itu kan 90 menit. Sekarang sudah 70 menit, 80 menit misalnya. Nah, kalau kedudukannya menang, enak. Kalau kedudukannya menang, enak, tapi jangan lupa, jangan lalai. Kalau kedudukan kalah, posisi kita kalah, ini harus mengejar ketertinggalan. Begitu. Jadi setiap kita ini harus kejar ketertinggalan. Iman, ilmu, amal itu harus diperkuat. Maka dulu di zaman Nabi, ada sahabat yang mengejar ketertinggalan itu. Sahabat itu namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Jadi 7 tahun sesudah Hijrah dia baru masuk Islam. Sedangkan Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Jadi kira-kira kesempatan dia bersama Nabi efektifnya sekitar 3 tahun. Karena dia masuk Islam tidak di awal tahun, Nabi juga wafat tidak di akhir tahun. Jadi kira-kira efektifnya 3 tahun dia bersama Nabi. Dia kejar ketertinggalannya itu. Dia habiskan sebagian besar waktu bersama Nabi. Kemana Nabi pergi, dia ikut. Di mana Nabi berada, dia ada di sisi Nabi. Dan dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Daya hafal yang luar biasa. Nabi kalau ngomong seperti ini, dia bukan cuma ngerti, tapi dia hafal. Dia hafal kata per kata, kalimat per kalimat. Dan dia bisa ulang lagi apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, maka sahabat ini menjadi orang yang sangat berjasa di dalam Islam. Apa jasanya? Meriwayatkan hadis. Karena dia tadi daya rekamnya luar biasa, maka dia ceritakan lagi. Dia menjadi sangat berjasa dalam meriwayatkan hadis. Sehingga kalau kita membaca buku-buku hadis, niscaya kita ketemu dengan namanya. Meskipun namanya di dalam buku-buku hadis itu bukan Abdurrahman, tapi namanya Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Bapak kucing.
Nah, kenapa dia disebut bapak kucing? Karena dia punya kucing kesayangan. Kemana pergi dia ajak itu kucing, dia bawa. Kalau dia tidak mau bawa kucing, kucing yang ngikuti dia. Sehingga kucing sama dia seperti anak dengan bapak. Nah, ini sebuah contoh. Oleh karenanya, kita jalankan prinsip-prinsip beramal soleh ini agar kita punya bekal yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga kita dapat mengefektifkan waktu hidup. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, yang berdosa segera bertaubat dan memperbaiki diri. Ini saya kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya persilahkan. Mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah Masya Allah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Yani. Ada beberapa poin yang dapat yaitu bahwa ikhlas yaitu Putus-putus suaranya. Putus suaranya, Pak. melakukan sesuatu dengan cara yang melakukan maaf jaringannya terkendala teknis. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian berikutnya adalah tujuannya itu terus ini tujuan yang lain. Jangan merasa sudah mempunyai amal soleh yang banyak. Kita dalam berbuat baik harus merasa sedikit amal kita. Jadi kita harus tetap melakukan amal soleh. Dan yang terakhir adalah mensegerakan berbuat amal kebaikan. Mungkin itu beberapa catatan yang dapat saya catat dalam tausiah Kiai tadi. Sekarang sesi yaitu untuk tanya jawab. Kami persilahkan kepada para audiens yang ingin bertanya langsung dengan Pak Kiai, bisa lewat kolom chatting ya. Jadi tidak dengan audio, tapi dengan chatting aja. Nanti saya akan bantu bacakan pertanyaannya. Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum Kiai. Saya kok sulit sekali khusyuk di dalam sholat. Adakah kiat-kiat caranya supaya khusyuk sholat? Begitu pertanyaannya Kiai dari sahabat audiens sahabat kita. Silakan Kiai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu karena perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita sholat, kita harus merasa sedang berjumpa dengan Allah. Lalu orang khusyuk memang begitu, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka biar supaya kita bisa meningkatkan kehusyuan di dalam sholat, pertama, bagus kalau kita menunggu sholat. Kita menunggu sholat. Bukan kita ditunggu oleh sholat. Kalau ditunggu oleh sholat itu, waduh ini orang jam berapa, udah jam 1 kok belum juga sholat zuhur. Itu namanya ditunggu sholat. Udah jam 2 kok belum juga sholat zuhur. Nah,
maka yang bagus kita nunggu sholat. Kalau zuhur jam 12, jam 12 kurang 10, udah duduk di tempat sholat. Itu yang bagus. Sudah wudhu, dan seterusnya. Sehingga setengah konsentrasi itu sudah urusan sholat. Ini kadang-kadang orang udah sholat masih sibuk dengan HP, baca WA, segala macam. Bahkan udah iqomat dia masih baca. Maka ketika dia nutup handphone, Allahu Akbar, itu masih terngiang-ngiang itu. Apa yang dia baca tadi. Jadi kalau kita tunggu sholat, itu separuh konsentrasi sudah ke urusan sholat. Yang kedua, bagus kalau kita memahami makna-makna bacaan sholat, termasuk filosofi sholat. Hikmah-hikmah dari sholat itu. Sehingga itu membantu kita menjaga konsentrasi. Nah, yang ketiga, sedapat mungkin lakukan sholat itu secara berjamaah. Sehingga kalau saya berjamaah, saya lupa, di dalam sholat tuh saya lupa, itu masih bisa terbingkai dengan berjamaah. Nggak lupa-lupa amat. Gitu. Nah, itu begitu. Saya kira demikian diantaranya ya. Silahkan kalau ada lagi. Baik. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Kay. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Saya pernah dengar jika Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Jika kita berinfak hingga harta kita habis, hingga terkesan mengabaikan kepentingan dirinya sendiri, apa itu masih termasuk perbuatan yang baik? Baik. Itu Kay, pertanyaannya. Kita ini kalau berinfak tidak dituntut semua. Kalau Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semuanya, nggak apa-apa. Karena itu dia sudah tahu cara dia memanage keuangan, dia sudah tahu, dia udah ngerti. Dia seorang pedagang. Kalau saya pedagang, dapat uang, saya infakkan semua, nggak apa-apa. Karena nanti juga dapat lagi uang. Itu yakinnya luar biasa. Orang dagang itu begitu, mental wirausaha. Dia yakin besok itu ada lagi. Dia yakin nanti ada lagi. Itu bisa dibuktikan. Tapi kalau pegawai kan nggak begitu. Kalau pegawai gajian tanggal 1 diinfakkan semua, dapat lagi kapan? Nah, dapat lagi tanggal 1 yang akan datang, bulan depan. Nah, maka sekarang kita manage keuangan. Dari segi zakat 2,5% misalnya. Ya, aman sudah. Jadi kita dapat sebulan berapa, itu zakatkan 2,5%-nya. Itu yang wajib. Nah, yang sunnatnya adalah menginfakkan dan mensedekahkan. Sehingga nanti sebenarnya misalnya begini, misalnya kebutuhan kita 2 juta rupiah. Iya. Kebutuhan kita 2 juta rupiah. Ternyata dapatnya 3 juta rupiah. Nah, maka kita bisa berinfak lebih banyak. Meskipun tidak sejuta kita infak. Misalnya kita infak biasanya cuma 50.000, sekarang infaknya jadi 200.000 gitu. Terus yang 200.000 lagi ditabung atau 250 ditabung begitu. Yang sisanya lagi dibantu buat keluarga. Orang tua dikasih, mertua dikasih. Nah, itu begitu. Karena orang tua sama mertua kan sama kedudukannya. Kasih orang tua. Meskipun tidak banyak, sebagai anak kita berbagi pada orang tua. Berbagi pada saudara, famili. Nah, itu. Meskipun berbagi itu nggak mesti uang. Mungkin makanan, mungkin oleh-oleh, dan seterusnya. Sehingga harta kita yang tidak banyak, manfaatnya banyak. Jangan orang hartanya banyak, manfaatnya tidak banyak.
Bahkan tidak banyak orang yang merasakan manfaatnya. Nah, dia sendiri tidak merasakan manfaatnya. Dia sendiri. Kan ada juga orang pelit sama diri sendiri. Bagaimana itu maksudnya tuh? Pelit sama diri sendiri. Makan sih yang penting sama nasi, sama kecap, sama kerupuk jadi. Yang penting kenyang. Nah, itu namanya pelit sama diri sendiri. Padahal apa? Ikan bisa beli, daging bisa beli, buah-buahan bisa beli, sayur bisa beli. Kenapa nggak beli? Pelit dia. Disimpan aja uangnya. Jadi begitu. Silakan, ada lagi? Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu Assalamualaikum Kiai, tolong kan pengertian infak, sodakoh, dan zakat. Kalau zakat itu sudah ada hitungannya, haul dan nisab. Misalnya tadi penghasilan 10 juta, maka zakatnya 2,5%. 2,5% itu berapa? 250.000 misalnya. Jadi keluarkan zakat itu 250.000. Itu zakat. Kalau infak, apa-apa yang sudah menjadi keharusan kita. Misalnya saya ngasih istri berdasarkan kesepakatan dengan istri, jadi perlu kesepakatan. Karena saya tidak tahu kebutuhan persis urusan dapur ini berapa. Nah, misalnya begitu. Misalnya saya tidak tahu harga-harga di pasar, sehingga perlu kesepakatan. Dengan anak jumlahnya segini, ada bapak, ada ibu, berarti misalnya sehari 100.000 rupiah, misalnya begitu. Kasih, itu namanya infak. Terus saya berkomitmen untuk iuran rutin di masjid sebulan 100.000. Nah, maka itu namanya infak. Tapi kata infak itu juga bisa digunakan untuk keburukan. Orang kafir itu berinfak. Gitu. Dia mengeluarkan hartanya untuk keburukan. Ya, jadi orang kafir berinfak, orang Islam berinfak. Jadi infak itu maknanya luas. Maknanya luas. Nah, sekarang infak dalam kebaikan yang kita lakukan. Kalau saya bayar SPP untuk anak saya sekolah, bayar uang kuliah buat anak saya yang kuliah, itu namanya infak. Nah, terus ada lagi sedekah. Sedekah ini lebih luas lagi. Apa saja sedekah? Setiap kebaikan itu sedekah. Dengan harta atau tidak dengan harta. Maka salah satu buku yang saya tulis adalah siapapun bisa sedekah. Karena sedekah bisa dengan harta, bisa tanpa harta. Makanya ada hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako. Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Kalau senyum, pakai duit apa enggak? Enggak. Jadi orang bisa senyum meskipun tanpa uang. Nah, itu namanya sedekah dengan senyum. Nggak pakai uang. Cuma masalahnya karena nggak punya uang, senyum jadi susah. Itu aja masalahnya. Bapak kenapa sih cemberut aja? Gua lagi nggak punya duit, tahu? Nah, akhirnya dia nggak bisa sedekah dengan senyum. Begitu. Kalau di tempat kerja sudah dipotong gaji dengan untuk zakat, ya berarti zakatnya sudah. Ya, zakatnya sudah. Infak sedekahnya silahkan. Dikembangkan lagi. Ya, infak buat masjid, ya, infak buat korban bencana, sedekah, semua itu masuk kategorinya. Baik, ada lagi? Baik, ada lagi pertanyaan berikutnya nih. Alhamdulillah pertanyaannya lumayan banyak nih. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, Assalamualaikum Kiai, ketika kita salat, sebelumnya, Assalamualaikum Kiai, bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas dalam takdir Allah, apalagi kondisi sedang COVID seperti ini? Syukron. Ya, kita ini harus husnuzan kepada Allah. Husnuzan itu berbaik sangka.
Jadi berbaik sangka pada Allah, sebagaimana kita harus berbaik sangka pada diri saya sendiri. Nah, kita berbaik sangka pada kita sendiri. Jadi baik sangka itu kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada orang lain. Nah, kalau Allah menentukan sesuatu untuk kita, kepada kita, ya sudah, kita terima saja apa yang menjadi ketentuan Allah. Itu namanya baik sangka kepada Allah. Sehingga kita nggak boleh protes kepada Allah. Lalu apalagi berburuk sangka dengan mengatakan apa? Allah itu tidak adil. Masa saya rajin sholat sakit? Itu yang tidak sholat sehat-sehat aja. Nah, jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Maka kalau orang ikhlas menerima penyakit, penyakitnya diterima. Sesudah dia terima, dia berdoa, minta disembuhkan. Teman saya sakit, Pak Ustadz. Berdoa minta disembuhkan, tapi mati. Apa berarti nggak dikabulkan doanya? Mati itu sembuh. Jangan dikira orang mati nggak sembuh. Orang mati itu sembuh. Coba aja tanya orang mati, masih merasa sakit jantung apa enggak? Tanya aja orang mati, masih merasa sakit liver apa enggak? Kan enggak. Jadi orang sakit itu sembuh sebenarnya. Nah, jadi kita berdoa biar supaya sembuh. Lalu kita berusaha supaya sembuh. Ya, usahanya berobat. Berobat. Maka orang sakit diobati. Yang mengobati orang yang ahli. Tapi yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan Allah. Dokter, obat hanya perantara. Hanya perantara. Jadi kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu. Jadi berusaha dengan cara berobat. Sesudah kita berusaha, tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Berserah diri pada Allah. Nah, terserah Allah. Nah, gitu. Baik, begitu Pak. Ada lagi? Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apakah bagaimana? Ketika kita sholat sunnah diniatkan selain karena Allah, boleh nggak kita selain itu minta berharap agar Allah mengabulkan harapan yang kita mau dari amalan sunnah yang kita kerjakan? Jadi menjadikan wasilah, Kiai. Ya, kita berwasilah dengan amal, perantara dengan amal boleh, asal jangan niat saya mau sholat duha biar supaya saya kaya, bukan begitu. Sholat mah sholat aja. Tapi kalau dia berdoa, ya Allah saya sudah berbuat baik, kalau engkau ridho atas kebaikan yang saya lakukan, berikanlah saya rizki. Nah, itu begitu. Rizki yang halal, rizki yang cukup. Itu namanya wasilah atas dengan amal. Begitu ya. Baik. Baik, Kiai. Sebelumnya kepada audiens yang bertanya, karena banyak ya yang bertanya kepada Kiai, cuman karena kita terkendala dengan waktu, kan karena kita dibatasi dengan waktu, oleh karenanya kita harus mengakhiri kajian kali ini. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, mungkin penanya yang belum sempat dijawab pertanyaannya bisa menghubungi saya sebagai narahubung. Insya Allah nanti saya bantu follow up ke Kiai untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu dimohonkan Kiai untuk memimpin doa. Silakan. Baik, marilah kita akhiri
program kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertakwa kepadamu, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit kami, penyakit saudara-saudara kami, penyakit kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun mereka berada. Sehatkan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah petunjuk kepada kami, anugerahkan kami dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang cukup, dan jadikan kami orang-orang yang bersemangat untuk menambah ilmu, bersemangat untuk memperbanyak amal yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesailah rangkaian acara kajian Jumat Berkah pada hari ini. Sebelumnya saya sebagai MC memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama berjalannya kajian ada kekurangan di sana-sini, itu adalah bagian dari kekhilafan saya, kekurangan di diri saya. Dan juga saya berterima kasih sekali kepada guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani, yang sudah sangat memberikan kita materi yang sangat bermanfaat, yang insya Allah kita akan mengamalkannya di dalam keseharian diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyempurnakan majelis kita hari ini, kita sama-sama tutup majelis ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Semua teman-teman sehat-sehat semuanya.